Seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah lalu berkata, saya memiliki seorang ayah. Ayah saya sudah sangat tua, terbaring di ranjang, stroke, satu badan semua nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya, buang air besar, buang air kecil di atas ranjangnya. Dan saya menampung dengan kedua telapak tangan saya kencingnya, buang air besarnya. Kemudian saya mencuci tangan saya tanpa merasa jijik sedikit pun. Saya sudah melakukan itu selama 10 tahun. Pertanyaannya, apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Maka jawaban Hasan rahimahullah, belum sama sekali. Sama sekali belum. Lalu kata orang itu, saya bersihkan kotoran ayah saya, tidak merasa jijik setiap hari selama 10 tahun. Lalu anda bilang saya belum membalas kebaikan ayah saya? Kata Hasan Basri, belum. Karena dulu waktu kamu masih kecil, kalau ayahmu membersihkan kotoranmu, dia berharap dan terus berdoa kepada Allah agar kamu menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang sukses. Kalau kamu sekarang melakukannya, kamu hanya melakukannya karena merasa itu adalah sebuah perintah, dan akhirnya kamu berharap kapan dia meninggal dan berhenti tugasmu itu. Berbeda niat antara orang tua dengan anak. Orang tua memiliki rasa sayang yang luar biasa kepada anaknya dan tidak bisa dibandingkan dengan sayang anak kepada orang tuanya. Orang tua kalau marah dengan anaknya, marahnya karena sayang. Tapi kalau anak marah dengan orang tua, bisa saja karena haknya atau karena keinginannya belum dipenuhi, bukan justru karena orang tuanya salah. Seperti itulah kurang lebih. Dan berapa banyak kasus-kasus orang yang menjadikan orang tuanya sebagai pintu surga. Ingat teman-teman sekalian, seorang ulama salaf pernah berkata waktu ayahnya meninggal, ibunya meninggal dunia, maka dia menangis. Seorang alim ulama lalu ditanya, kenapa anda menangis? Bukankah orang itu tidak boleh nangis terisak-isak seperti ini pada saat ada orang yang meninggal? Dia bilang, saya bukan menangis karena orang tua saya ini, ya, karena diahnya secara pribadi, bukan karena diahnya, karena selama dia hidup saya berbakti alhamdulillah. Tapi saya menangis karena dengan matinya ibu saya berarti setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Tinggal ayah saya satu ini dan ini saya harus jaga, dan ini setengah pintunya. Dan betapa ruginya orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya sementara mereka tidak berbakti padanya. Teman-teman renungi, berapa banyak orang di antara anda yang orang tuanya masih hidup alhamdulillah, cuma kebetulan beda kampung, beda kota, tinggal telepon, tinggal kirimin hadiah, pakaian, makanan, tidak ada susahnya. Tapi subhanallah kita tidak lakukan. Kita lakukan kepada teman-teman kita, malah kita lakukan kepada orang-orang yang kita senangi, yang mungkin tetangga, mungkin sahabat dekat, mungkin orang-orang ini hanya sekedar memberikan peluang-peluang kecil dari urusan dunia, dan kita lupakan kepada orang tua kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita perbaiki. Seorang anak muda di Jeddah sempat tervonis di pengadilan, akan divonis di pengadilan karena banyak indikasi, bukti-bukti kalau dia berbuat salah, padahal dia terzalimi. Maka dia menelpon kepada seorang syekh yang saya kebetulan dengar ceramahnya disampaikan tentang kisah ini. Dia bilang, saya pun telepon syekh dan saya berkata, syekh, saya 1 jam lagi ini akan divonis di penjara 10 tahun. Ini luar biasa dan saya tidak punya bukti. Saya harus lakukan apa nih? Kata syekhnya, kamu masih punya orang tua yang hidup gak? Dia bilang, masih ada ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal. Dia bilang, sekarang kamu mumpung masih ada waktu 1 jam, keluar dari pengadilan itu, dikasih kesempatan keluar, kemudian cari rumah makan yang terbaik yang kamu lewatin, belikan makanan yang terbaik, bawa ke rumah ibumu dan ajak makan siang ibumu. Kata anak muda itu, syekh, saya sedang akan divonis di penjara, mana ada waktu saya duduk makan dengan ibu saya. Dia bilang, coba lakukan, niatkan murni, tulus karena ingin bakti dengan orang tua. Maka anak muda ini pun melakukannya. Setengah jam kemudian kata syekhnya, dia telepon saya sambil bersyukur kepada Allah, alhamdulillah syekh, jazakallahu khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan kalau saya tidak jadi divonis, dan ternyata ada orang lain, ya, yang melaporkan orang yang telah menuduh saya ini dengan kejahatan, dan banyak buktinya ternyata terbongkar semua, dia berdusta. Setengah jam saja. Kata syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, syekh, demi Allah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya dan saya bawakan makanan, ibu saya sambil menangis gembira karena saya berikan makanan. Kemudian dia bilang, mendoakan saya, nak, semoga urusanmu mudah. Padahal ibu saya nggak tahu masalah saya. Semoga urusan mudah, semoga kau panjang umur, semoga kau begini. Selama setengah jam saya didoain terus sama ibu saya, dan saya merasa doa ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Kata syekhnya, begitulah orang berbakti dengan orang tua. Jangan disia-siakan teman-teman sekalian.